Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Haleluya, sekali lagi shalom. Boleh tengok kiri kanannya, kasih senyum yang terbaik. Haleluya. Pagi hari ini kita masih ada dan kita masih kuat. Itu semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari pagi hari ini kita mau naikkan ucapan syukur kita dan pengagungan kita buat Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kita. Mari kita mau satukan hati, angkat hatimu, angkat suaramu. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Amin, terima kasih ya Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Amin Tuhan. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau puji Engkau Tuhan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Amin Yesus. Sebab hanya Engkau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji, amin. Ku selalu puji. Kami mau memujimu Tuhan. Menyembahmu.
Sebab hanya Engkau yang layak terima segala pujian dan pengagungan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Terima kasih ya Bapa. Segala kemuliaan, segala pengagungan hanya bagi nama-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak. Hanya Engkau yang layak terima sembah dan pujian kami ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami yang datang, kami percaya Tuhan, kami pulang dengan sukacita yang hanya daripada-Mu saja ya Bapa. Engkau pimpin setiap kami, Engkau pimpin ibadah kami pada saat pagi hari ini. Dan Engkau nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, dan Engkau boleh bertata di atas pujian kami. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Mari kita mau bersuka di dalam Tuhan, sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau bersuka. Bersuka hanya di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Oh, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan.
Dia adalah sahabat kita. Dia adalah kekuatan kita. Mari kita mau bernyanyi hanya bagi Dia. Hanya Engkau Yesus tempat kami berharap. Hanya Engkau adalah kekuatan di dalam hidup kami ya Tuhan. Membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Engkau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Dia adalah tempat kita percaya dan berharap. Mari datang kepada Dia, hanya kepada Dia. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Amin, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih ya Tuhan. Engkau adalah sumber kekuatan kami. Engkau adalah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami boleh mengikut Engkau, mengiring Engkau sampai selama-lamanya.
karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku.
buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan pada pagi hari ini kami bisa datang ke tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah motivasi kami cuma satu Tuhan, ibadah kami itu menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar kami mau dengerin firman Tuhan, urapi hamba-Mu, juga urapi semua jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah hati kami semua jadi hati yang subur Tuhan untuk ditanami oleh benih kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman ditaburkan bisa berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih tos kiri kanan lagi, depan belakang. Katakan Tuhan Yesus baik. Ya. Haleluya. Terima kasih worship team yang sudah memimpin kita dalam pujian penyembahan. Yang siap dengarkan firman Tuhan katakan yeay. Sekali lagi biar lebih semangat yang di atas juga katakan yeay. Oke Bapak dan Ibu sekalian, saya sangat senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak dan Ibu semuanya di GBI Jelambar Timur. Dan bersyukur kalau hari ini Tuhan kasih kesempatan untuk menyampaikan kembali firman Tuhan. Terima kasih pada Pak Gembala buat kesempatannya, buat semua tim penggembalaan yang mengizinkan hari ini saya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada pertanyaan yang udah lama, mungkin dari beberapa saudara juga sama kayak saya menggumuli sebenarnya tentang free will ini. Mungkin juga teman-teman atau Bapak dan Ibu sekalian juga mungkin punya pertanyaan yang seperti ini. Pertanyaan yang gak terlalu nyaman untuk dibahas sebagai orang Kristen gitu ya. Di lingkungan gereja apalagi, dan kalau saudara tanya ini, orang-orang mungkin akan kasih wajah yang cukup aneh atau bereaksi cukup aneh. Ibarat tadi saudara nyanyi lagu Mengikut Yesus diganti aransemennya dangdut koplo, kira-kira gitu. Pasti apa sih nih, kan gitu kan, agak cukup aneh gitu ya. Tapi untuk mendaratkan pertanyaan ini, saya mau saudara kenalan dengan seseorang yang bernama, kita sebut saja dia Denny ya, kita sebut saja dia Denny. Denny adalah cerdas, udah Kristen lama, aktif melayani ya. Orangnya yang kalau Natal tuh datang lebih awal ya, bisa bantu setting-setting, dekorasi, orangnya loyal di gereja, bukan orang yang asal-asalan dalam hal iman. Dan satu malam si Denny WhatsApp pendetanya jam 11 malam. Jam 11 malam dia WhatsApp pendetanya. Dan biasanya for your information, Denny ini orangnya yang kalau dia lagi suka cita atau lagi ditanya sama pendetanya, di WA-nya biasanya jawabannya pendek-pendek. Biasanya cuma kasih emoji doang senyum, tek gitu. Atau cuma kasih tepuk tangan gitu ya. Atau cuma kasih jempolnya doang, sip. Terus biasanya komen-komennya atau respon WA-nya pendek. Tapi malam itu dia kasih 4 voice note panjang ke pendetanya. Berarti ini permasalahan yang cukup serius gitu ya. Ya, cukup serius. Ini level yang berbeda gitu. Ini level yang lebih jauh lagi untuk kehidupannya si Denny. Intinya Denny bilang begini, Pak Pendeta, saya udah berdoa untuk pekerjaan yang saya mau terima ini setahun lebih. Udah usaha, udah konseling, saya jalanin, saya pikir bakal nguntungin Pak Pendeta. Tapi ternyata saya ditipu. Habis uang saya dan tetap gagal. Saya bergumul jujur dengan ini Pak Pendeta. Dan saya buka Alkitab Amsal 16 ayat 9. Bunyinya begini. Tuhan menetapkan langkah kira-kira begitu. Kalau saya langsung berpikir hari ini Pak Pendeta. Kalau memang Tuhan sudah menetapkan, ngapain saya capek-capek? Kalau Tuhan sudah menetapkan, ngapain saya capek-capek? Pertanyaannya kan jadi begini yang tadi saya mau daratkan. Kalau Tuhan sudah menetapkan segalanya, ngapain saya capek-capek berdoa, bikin keputusan dan berusaha keras? Kalaupun hasilnya merugi kayak begini. Rasa-rasanya kalau pertanyaan ini gak bakal muncul kalau dapat konteks yang tiba-tiba Bapak dan Ibu nabung di sebuah bank, dapat telepon dari bank tersebut. Selamat Pak Hadi memenangkan Mercedes-Benz, yeay! Kita buka ayat itu. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, langsung datang ke gereja beda. Tuhan menetapkan Mercedes-Benz. Kalau begini gimana? Ngomongin free will makanya saya bilang kompleks. Kompleks. Gak semudah itu kita konteks berpikirnya. Belum lagi kalau kita udah bertanya begini, ini kan bertalian dengan siapa yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Ya gak sih? Siapa yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi? Kalau memang keputusan-keputusan yang kita ambil, kita tidak bebas.
Kalau gitu siapa yang tanggung jawab? Tanggung jawab kita atau yang kita biasanya paling gampang aja. Kebanyakan orang Kristen kalau di masa-masa yang lagi sukar bilangnya apa? Tuhan yang tanggung jawab. Dan seterusnya. Nah, sampai sini udah mengerti dinamika kesulitannya kita memaknai ini. Yang mengerti katakan amin. Gak gampang. Gak gampang. Gak gampang. Dan memang masalah ini udah ada dari dulu ya. Ya kan, masalah ini udah ada dari dulu. Udah kurang lebih dari wacananya udah lebih hampir 500 tahun atau hampir satu. Aduh lumayan lah. Udah lama banget ini sudah diperdebatkan. Dan ada 3 kubu besar yang udah perang konsep pemikiran tentang ini. Yang pertama, Bapak dan Ibu saya sebut istilahnya, habis itu pulang lupain aja ya. Ini biar cuma ada istilahnya, biar Bapak dan Ibu ngerti. Tidak mengubah bahwa Bapak dan Ibu masuk surga bersama Tuhan Yesus, amin. Yang pertama yang sebelah yang sebelah kiri Bapak dan Ibu sekalian, determinisme namanya istilahnya untuk ini. Determinisme ini artinya adalah sebuah konsep di mana semua sudah ditetapkan Tuhan. Semuanya sudah ditetapkan oleh Tuhan maupun oleh alam ya. Manusia tidak punya kehendak bebas sama sekali. Tidak punya kehendak bebas sama sekali. Artinya Tuhan sudah menetapkan. Tuhan sudah kasih pakem. Manusia tidak punya kehendak bebas sama sekali. Karena memang masalahnya kompleks. Kalau kita bilang Tuhan Maha Kuasa. Kalau kita bilang Tuhan punya rencana dan rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Apakah sebenarnya manusia punya kehendak bebas? Ya dong. Yang berikutnya lagi kalau kita udah ngerti juga Tuhan punya rencana. Kita tambahkan lagi. Tuhan Maha tahu gak Bapak dan Ibu sekalian? Maha tahu gak? Maha tahu. Kalau Tuhan punya rencana dan Tuhan sudah maha tahu, kira-kira masa depan kita Tuhan sudah tahu nih. Manusia sebenarnya punya pilihan gak sih? Punya kehendak bebas gak sih? Nah itu determinisme punya konsep kayak begitu. Sementara ekstrim sebelahnya namanya libertarianisme. Ya gitu. Libertarianisme, bahasanya liberal mungkin ya, kita lebih gampangnya. Yang punya konsep, ya gak ada Tuhan. Manusia yang punya kehendak bebas penuh. Tidak ada yang menentukan pilihan manusia itu sebelumnya. Bahasa kerennya kalau lagu zaman dulu, kisera-sera, whatever, will be. Yang terjadi aja. Murni, bebas pilihannya manusia sendiri. Tanpa Tuhan di dalamnya. Tapi ada yang di tengah-tengah namanya compatibilism. Compatibilism. Di mana kedaulatan Allah mutlak dan kehendak bebas manusia atau pilihan bebas manusia sama-sama nyata. Tidak perlu dikontraskan. Dan ini bisa berjalan bersama-sama nih. Saya kok lebih di tengah ini ya. Karena Alkitabnya ngomong begitu sih. Saya lebih di tengah ini. Kehendak bebas Tuhan ada, tapi pilihan manusia itu juga nyata. Gitu ya. Dan sebentar saya mau coba jelaskan kenapa kita berusaha memahami di posisi yang tengah ini. Ini bukan kompromi yang lemah, tapi ini sesuai dan apa yang kita pelajari di Alkitab. Jadi 3 posisi itu nyata dan ketiganya muncul nih dalam percakapan sehari-hari. Bukan cuma di mimbar gereja atau cuma di kelas teologi doang. Dan hari ini kita gak akan pura-pura jawabannya tuh bakal gampang. Enggak, saya gak bakal pura-pura ini sulit kita bahas. Tapi kita mau dengar apa kata Alkitab. Sekarang kita mau lebih lanjut. Sampai sini Bapak dan Ibu masih oke, paham, amin. Kita langsung lebih dalam ya. Kita mau mulai dengan satu ayat ini. Ini kata-kata Petrus di hari Pentakosta tentang kematian Yesus. Ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 23. Bunyinya demikian. Kelihatan gak tuh? Dia yang diserahkan Allah menurut rencananya yang telah ditetapkan. Ini berarti ada sisi determinismenya. Dia yang diserahkan Allah menurut apa? Rencananya yang telah ditetapkan. Ada sisi Allah yang menetapkan. Kita lanjut lagi ya. Lalu apa katanya? Kamu salibkan dan kamu bunuh. Nah ini sisi pilihan manusianya. Betul gak? Kelihatan tuh satu ayat dua-duanya. Apakah mereka gak punya pilihan untuk tidak membunuh Yesus? Mereka punya pilihan kok. Dua-duanya dalam satu ayat. Kamu yang melakukan, kamu yang tanggung jawab. Satu ayat ini 2 kebenaran bersamaan muncul. Yang mengerti katakan amin. Dan gak ada penjelasan lanjut di bawahnya. Alkitab tuh tidak minta maaf gitu quote unquote untuk pernyataan ini. Jadi pola di Kisah Para Rasul 2 ini bukan anomali. Ini ada di seluruh Alkitab. Ada lagi di Perjanjian Lama di Amsal 16 ayat 9 misalkan. 2 konsep itu muncul lagi dalam satu ayat.
Manusia merencanakan, Tuhan menentukan, keduanya nyata kan. Bunyinya apa tadi kita baca? Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan langkahnya. Bahkan ada satu pasal lagi yang berkata manusia membuat rencana dalam hatinya, tetapi jawaban lidahlah yang berasal dari Tuhan. Muncul lagi itu, dua konsep itu bersamaan. Dan sekarang yang lebih seru lagi, ada lagi, ini tulisan Paulus sendiri, mengkonfirmasi seakan-akan hal ini di Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu katanya. Perhatikan kata karena di situ, Paulus gak bilang kerjakan meskipun Allah yang bekerja. Enggak ngomong meskipun. Dia bilang kerjakan karena Allah yang bekerja. Jadi kedaulatan Tuhan itu kayak bukan rem ya. Kayak gas gitu. Jalannya sama-sama. Gitu. Sampai sini saudara nangkap sesuatu? Kita lanjut lebih lagi untuk lebih dalam lagi ya. Kisah Yusuf juga menggambarkan yang sama. Satu kejadian, dua lapis realita. Saudara tahu Yusuf dijual saudara-saudaranya ke Mesir karena benci dan iri. Ini kejahatannya nyata, dosanya nyata. Mereka nggak bisa ngomong, Tuhan yang suruh kami gitu. Nggak bisa ngomong. Itu pilihan di tangan mereka. Tapi bertahun-tahun kemudian Yusuf bilang apa? Di Kejadian 50 ayat 20 bunyinya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Pilihan mereka sendiri itu. Tetapi Allah telah mereka-rekakan itu untuk kebaikan. Kata yang sama dipakai untuk dua subjek. Saudara-saudaranya mereka-rekakan yang jahat. Kehendak manusia kan itu kan. Dosa, tanggung jawab yang nyata. Lalu sisi yang lain Allah mereka-rekakan kebaikan. Kedaulatan, rencana ilahi dan tujuan mulia. Satu kejadian. Dua lagi. Lapisan realita yang sama-sama nyata. Masih banyak kejadian-kejadian di Alkitab yang menggambarkan ini semua. Itu makanya saya jelaskan standpoint saya pribadi setelah mempelajari ini lebih jauh. Saya lebih prefer compatibilism. Bisa berjalan bersamaan dan gak pernah jadi masalah di Alkitab. Yang bikin jadi masalah orang-orang zaman lebih advance dibanding zaman Yesus itu. Karena konsep ini buat mereka gak ada debat-debat begini. Kita yang memikirkannya terlalu ribet gitu Bapak Ibu sekalian ya. Oke, mungkin untuk menggambarkannya lebih jauh lagi. Saudara pernah nonton, supaya saudara lebih nangkep ya. Ya walau gak ada analogi yang sempurna saya yakin. Tapi mungkin saya coba membuat analogi yang lebih dekat gitu ya. Mendekati. Saudara pernah nonton pertunjukan Mentalis gak? Mentalis. Dulu sebelum Om Deddy punya podcast, dia Mentalis. Betul ya? Ada yang tahu Deddy Corbuzier? Nonton ya? Tahu ya? Bagaimana dia pesulap Mentalis. Bayangkan pertunjukan Mentalis. Biasanya Mentalis itu dia taruh satu prediksi bawa amplop coklat tuh. Misalkan gitu di depannya. Saya punya prediksi saudara. Apa yang akan saudara pilih dan bla 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 bla. Dia taruh amplop coklatnya digantung di depan ditaruh. Plak. Dia tidak sentuh, tidak tulis, tidak apa-apa. Ya kan? Lalu dia bilang apa? Silahkan saudara pilih ini. Menurut saudara penontonnya, ya kalau kita nggak ngomong settingan ya. Penontonnya memilihnya bebas gak? Bebas ya. Penontonnya memilihnya bebas. Mereka benar-benar milih. Ada yang paksa? Tidak ada yang paksa. Tapi Mentalis udah memprediksi hasilnya jauh sebelum pertunjukannya dimulai. Gitu. Jadi pilihan yang dibuat oleh penonton masih dalam pengetahuan si Mentalis. Dan itu berjalan bersamaan di dalam show itu. Gitu. Jadi saya berpikir lebih jauh lagi, kayaknya Tuhan tidak menghapus pilihan manusia. Dia menulis di atasnya. Kira-kira begitu. Ini satu yang menarik sekali saudara. Amin. Jadi Tuhan kayak bukan kaget gitu. Aku kaget loh dia milih ini. Gak ada, Tuhan gak mungkin kaget. Ya kan? Tuhan tidak menghapus pilihan manusia. Dia menulis di atasnya. Ada yang menggambarkan hubungan ini seperti dua rantai ayunan ya. Tadi bisa berjalan bersamaan. Rantai ayunan kan ada kanan dan kiri. Yang kanan adalah Tuhan punya ketetapan. Yang kiri adalah manusia punya pilihan untuk itu bekerja swing dan sebagainya. Jadi satu kesatuan. Itu analogi yang bagus juga sih.
Jadi memang ini berjalan bersamaan. Ayunan itu nggak jatuh kalau dua-duanya kuat bareng. Tapi kalau salah satu timpang, nah ayunan itu akan jatuh. Nah sampai sini saudara paham, itu baru layer 1 kita ngomong ini bisa berjalan bersamaan. Nah sekarang kita ngomong termnya sendiri nih, tentang kehendak bebasnya lebih jauh lagi sedikit gitu ya. Menurut saya, manusia pada prinsipnya nggak punya kehendak bebas. Tadi ngomong punya, bukan termnya. Kita ngomong term kehendak bebas. Secara teknis, Bapak dan Ibu sekalian, satu-satunya yang punya kehendak bebas mutlak, itu cuma Tuhan. Kita nggak bisa punya power, punya kemampuan misal, satu, berada di 2 tempat sekaligus. Bisa gak? Gak bisa. We don't have the capacity. Kita gak punya kapasitas itu. Bisakah kita mengangkat 20.000 kilo berat truk tronton misalkan dengan cuma 1 tangan? Gak bisa. Kita gak punya kapasitas itu. Yang punya kapasitas itu Tuhan. Kita punya pilihan. Pilihan kita itu nyata, tapi pilihan kita itu gak pernah gak terbatas. Gak pernah gak terbatas. Gak bisa mutlak. Jadi kita punya bukan free will sih, kalau saya boleh berkatakan kebebasan memilih. Kebebasan memilih, kita punya. Tapi kita gak punya free will, karena punya free will mutlak maksud saya. Karena itu yang punya atribut itu cuman Tuhan yang punya kuasa itu. Coba saya kasih contoh sekarang. Gitu ya. Di sini ada beberapa orang yang biasanya kalau di gereja ya Pak, duduknya di situ-situ aja. Iya gak sih? Iya gak? Duduknya di situ-situ aja. Saya coba mau tanya, kenapa hari ini milih duduk di situ? Apakah itu Tuhan yang menentukan? Kok milih duduk di situ? Mungkin ada beberapa pemikiran gitu ya. Aku gak suka dekat dengan si A, bau ketek. Lebih baik aku jauh. Apalagi pada waktu dia mengangkat tangan, ku pandang wajahmu. Dia masuk hadirat Tuhan, saya keluar dari hadirat Tuhan. Maybe. Maksud saya kita ada keterbatasan. Atau mungkin ada yang datang, begitu dia nempatin kursi yang Bapak dan Ibu duduk. Ya hari ini ditempatin dia. Aku pilih deh. Punya keterbatasan, betul gak? Sama halnya dengan kita mau nonton bioskop misalkan. Kenapa kita milih duduk di tempat itu? Ada alasannya. Mungkin pada waktu kita mau pesan tiket, nonton di bioskop, situasinya tidak memungkinkan kita memilih tempat yang kita mau duduk. Apa karena sudah diambil orang dan sebagainya. Ada keterbatasan di dalam pilihan kita. Enggak benar-benar 100% bebas maksud saya gitu. Ada faktor yang mempengaruhi baik pengalaman atau kebiasaan atau konteks dalam kita berada. Itu punya faktor itu. Jadi saudara bisa memilih kursi duduk di situ ya karena mungkin saudara bisa jawab ya kalau terlalu depan, paling depan di gereja mah punya Pak Gembala. Ngapain juga gue duduk samping Gembala, awkward kali, bingung. Atau kalau di bioskop ngapain juga gue duduk paling depan, kepalanya gedongak melulu gitu. Terlalu deket gitu dan sebagainya. Banyak faktor lah, jadi kita nggak bisa dikatakan kita, ya saya yakin kita ini bukan kehendak bebas mutlak, kita punya pilihan. Bebas, termnya mungkin lebih tepat begitu. Sekarang saya mau jujur, ini bagian yang paling setiap saya baca saya harus mikirin sebentar dulu gitu ya. Kita pikirin sebentar dulu dan takutnya ada yang berargumen ke sini, tapi kayaknya itu pikiran saya juga doang kali ya. Kalau memang enggak ya skip aja. Biasanya orang punya pemikiran yang seperti begini nih. Yang membuat lebih ruwet ini lagi ya. Keluaran 4 ayat 21. Perhatikanlah segala mukjizat yang kuberikan kepadamu untuk dilakukan di hadapan Firaun, tetapi aku akan sehingga ia tidak membiarkan. Nah loh. Ini diucapkan sebelum Musa bahkan bertemu Firaun. Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Gimana ini? Berarti Tuhanlah penyebab segala sesuatu. Tabrak lagi nih. Kok ada ayat yang kayak begini? Tenang aja. Gak kemana-mana konsepnya. Saya juga pada waktu baca ini bergumul saya jujur. Kenapa? Tadi saya cerita sama Bapak. Waktu naik lift. Saya jalannya agak pelan saya bilang. Kalau kaki saya masih normal, saya naik tangga aman. Karena wajah saya kan masih gak kalah sama Ji Cangbuk kayaknya ya. Masih muda gitu.
Kenapa naik lift nggak naik tangga gitu. Saya baru putus urat ACL-nya ini Bapak Ibu sekalian. Nggak baru putus sih, Januari 17. Saya main sepak bola nih urat saya ACL-nya putus. Puji Tuhan masih bisa jalan selama beberapa bulan. Ketemu dokter, finalisasi di MRI, udah dilihat putus. Besok mau operasi, besok masuk rumah sakit Selasa tindakannya. Kenapa saya tunda sampai besok? Karena saya mau kesini dulu ketemu Bapak dan Ibu sekalian. Sombongnya minta ampun. Enggak. Gak usah tepuk tangan. Gak usah ditepuk tanganin. Gak usah ditepuk tanganin. Sederhananya adalah karena pada waktu mau nyusun jadwal operasinya, dokternya berhalangan. Lebaran dia libur gitu. Jadi saya juga berpikir setelah saya baca-baca kalau habis operasi pemulihannya bisa sekitar 4 bulanan. Saya putuskan lah ntar habis lebaran aja. Karena kan Mbak di rumah pulang, anak saya masih kecil-kecil. Jadi setelah Mbak balik dokternya bisa, ya udah saya putuskan besok tanggal besok maksudnya untuk akhirnya bisa diambil tindakan. Puji Tuhan begitu ketemu dokternya disuruh rehab dulu dan sebagainya. Sebelum operasi aja perlu rehab biar otot-ototnya tetap kuat. Begitu dioperasi dipasang urat barunya. Jadi bisa lebih kuat nanganinya dan sebagainya, lebih cepat kesembuhannya. Nah kalau saya baca kayak ayat kayak begini, Tuhan mengeraskan hati Firaun, saya bisa gak ngomong, Tuhan memutuskan urat saya. Kan bergumul loh. Menariknya ada ayat lagi di bawahnya. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa ada kelegaan, ia mengeraskan hatinya dan tidak mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Kali ini Firaun sendiri yang mengeraskan hatinya. Dua hal ini muncul bergantian di seluruh kitab Keluaran. Mana yang benar? Tuhan yang mengeraskan, kadang Tuhan yang mengeraskan, kadang Firaun sendiri. Dalam teks Ibrani aslinya kata yang sama dipakai untuk keduanya lagi. Dan Bapak dan Ibu mesti ngerti gitu ya. Firaun tuh bukan hatinya kayak Hello Kitty. Enggak tiba-tiba gitu dia hatinya keras. Kita baca sendiri gitu. Firaun bukan hatinya lembut kayak Hello Kitty lalu tiba-tiba kayak Tuhan setting. Hatinya udah lembut, Tuhan setting keras. Firaun memang gak bakal pernah membebaskan bangsa Israel sih. Gak bakal. Mana ada orang yang melepaskan bangsa tenaga kerja gratis. Ya kan dengan alasan apapun lah. Mau alasan ekonomi, mau alasan politik. Jutaan tenaga kerja gratis. Kalau dilepaskan malah takutnya kan. Wah nanti kalau Israel balik nyerang kita gimana? Mereka jumlahnya banyak lagi. Ya gak sih? Yang Tuhan lakukan cuma mengkonfirmasi kecenderungan yang sudah ada dalam diri Firaun. Dan menggunakannya untuk tujuannya yang lebih besar. Gak punya waktu nih saya ngebedel yang tadi tuh. Tuhan mengeraskan lebih dalam lagi apa. Tapi kurang lebih begitu. Tuhan cuma menegaskan sebenarnya dari bahasa aslinya kita ketemu begitu. Dan menggunakannya untuk tujuannya yang lebih besar. Dan Paulus tahu pertanyaan protes ini akan datang. Makanya di Roma 9:19 dia bahkan menulis pertanyaannya sendiri. Bunyinya begini. Jika demikian apalagi yang masih disalahkannya. Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, sehingga kamu berani menyangkal Allah? Paulus gak berikan penjelasan filosofis yang rapi gitu. Kalau case-case kayak begini. Dia menunjuk kepada siapa Tuhan versus siapa kita. Memang dalam kasus ini ada hal-hal yang memang kita gak nyampe gitu mikirnya. Amin. Tuhan yang melampaui kategori logika kita. Dan respon yang tepat bukan kita skeptis mestinya. Respon yang tepat kita mau tetap rendah hati. Di hadapan Tuhan. Tuhan, aku gak ngerti nih. Tapi aku percaya Tuhan baik. Amin. Itu. Kan bukan kada ayatnya begini. Pikiranku bukan pikiranmu dan jalanmu bukan jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Oke, itu layer berikutnya. Sekarang kita masuk lebih jauh lagi sedikit. Kalau kita pelajari lebih jauh. Kita kenalan dengan istilahnya memberikan perbedaan supaya kita terbantu konsep berpikirnya. Kita mesti ngerti dulu nih will-nya Tuhan, kehendak Tuhan. Yang pertama ada yang decretive will bahasa aslinya atau bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya. Kita mesti ngerti yang mana ketetapan Tuhan, sederhananya satunya lagi yang mana kehendak Tuhan yang dinyatakan. Oke, biar lebih gampang. Kehendak Tuhan itu kehendak kekal yang sudah ditetapkan sejak kekekalan. Itu gak bisa diganggu gugat, tidak akan gagal juga. Itu ketetapan Tuhan. Sampai sini Bapak dan Ibu ngerti, amin. Itu ketetapan Tuhan. Dari zaman kekekalan udah ditetapin gak bisa diganggu gugat. Nah kalau prescriptive will atau kehendak Tuhan yang dinyatakan,
Itu kehendak yang dinyatakan kepada kita sekarang. Ada di Alkitab. Dan di sini ada dinamika antara Allah dan manusia. Contoh, kehendak Tuhan, Yesus mati untuk menyelamatkan kita semua. Mau apapun situasinya, saya yakin gak bakal gagal. Amin? Amin? Aminnya kok pelan. Amin? Yakin ya, mau apapun situasinya. Karena ada tetangga yang bilang, kalau Yudas gak nyalipin Yesus mah gak jadi naik salib itu. Saya gak yakin. Kalau udah kehendak Tuhan, pasti jadi apapun situasinya. Amin? Nah, tapi ada kehendak Tuhan yang dinyatakan, prescriptive will. Dinyatakan kepada manusia, gitu ya. Sederhananya. Ya. Ini kehendak dan ketetapan. Kehendak Tuhan yang udah nikah di sini bisa saya lihat tangan-tangannya yang sudah menikah, ada? Ya, oke. Saya mau tanya, kehendak Tuhan, istri tunduk pada suami, betul gak? Betul gak? Istri-istri, halo? Kehendak Tuhan loh. Yang suami berani ngomong, kehendak Tuhan istri tunduk pada suami, amin. Tuh suaminya bilang amin. Nyatanya. Saya gak usah terusin ya. Kehendak Tuhan jadi orang tuh jujur, betul? Nyatanya. Nah itu dinamika. Kehendak Tuhan yang dinyatakan. Terjadi tuh dinamika antara kehendak Tuhan dengan kita sebagai manusia. Gitu. Memang ada. Dan Matius 23 ayat 17 bunyinya begini. Yerusalem, Yerusalem, betapa sering aku mau mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Tuhannya mau, Yerusalemnya tidak mau. Gitu. Ini bukan kelemahan Tuhan ya. Ini Allah yang dengan sengaja kasih ruang bagi pilihan manusia nyata. Ini bukan kelemahan Tuhan, ini adalah Allah yang dengan sengaja kasih ruang bagi pilihan manusia itu nyata. Jadi pilihan kita nyata dan Tuhan yang berdaulat menganggap serius pilihan itu. Itu maksud saya. Jadi kompatibilisme yang tengah-tengah itu bukan kata yang perlu kita takutin. Gitu. Jangan panik, itu bukan istilah yang perlu dihafal, itu cuma cara kita bisa kasih term di situ, kasih istilah di situ biar kita ngerti lebih dalam di dalam kekristenan kita. Jadi dari tadi saya udah berargumen di sini, sudah bukan berargumen ya, maksudnya mencoba kita membedah layer demi layer, bahwa kita jadi ngerti nih, bahwa kedaulatan Allah yang mutlak dan kemampuan memilih manusia bisa keduanya nyata jalan secara bersamaan. Bayangkan sebuah orkestra, setiap pemain memainkan instrumennya sendiri, bebas ya? Bebas ya? Bebas dia mau main. Dia mau main nadanya kemana sebenarnya bebas ya? Bebas, tapi dia memilih untuk main partnya dia yang sudah dikasih oleh konduktornya. Ya kan? Mereka bebas memainkan interpretasinya sendiri. Ada ekspresi, ada pilihan, ada jiwa yang mereka masukkan pada waktu main biola misalnya. Tapi ada konduktor yang melihat gambaran besar semuanya dan memastikan setiap bagian datang tepat waktu. Dalam harmoni yang benar. Bahkan ketika satu bagian dimainkan sedikit meleset, konduktor bisa mengelolanya sehingga bisa jadi lebih kaya. Jadi sederhananya kita benar-benar bermain, Tuhan benar-benar memimpin. Aduh semoga bisa ditangkap. Amin. Kita benar-benar bisa bermain, Tuhan benar-benar memimpin. Jadi ini terjadi gitu. Dan saya yakinkan itu adalah hal yang kita tangkap pada pagi hari ini. Dua-duanya bisa jalan. Jadi sebelum kita lebih lanjut, inilah yang kita pegang bahwa kedaulatan Tuhan tuh bukan kayak atap yang menghimpit pilihan kita. Itu fondasi yang membuat setiap pilihan kita punya bobot yang nyata. Amin. Oke, terakhir di beberapa menit, 10 menitan terakhir ini. Kenapa manusia dikasih pilihan bebas? Itu pertanyaannya. Kenapa manusia kok dikasih pilihan bebas? Kita udah ngomong panjang soal bagaimana kedaulatan Tuhan, pilihan manusia bisa berdampingan. Tapi ada satu pertanyaan yang belum kita sentuh. Kenapa tidak buat atau quote unquote setel aja manusia supaya taat? Kenapa gak disetel aja sih supaya taat sih? Supaya gak binasa gitu. Kalau Allah berdaulat penuh, mengapa tidak cukup ciptakan aja manusia yang pasti taat? Zero error. Otomatis mengasihi, lebih efisien, lebih rapi. Zero
errornya? Jawabannya ada di satu kata yang paling fundamental di dalam Alkitab dan itu adalah karakter Allah. Bahwa Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Bukan Allah punya kasih atau Allah kadang-kadang kasih, bukan. Allah adalah kasih. Itu hakikatnya, identitasnya yang paling core, yang paling inti. Dan kalau ngomong kasih, kalau benar-benar kasih, Allah adalah kasih, ya kasih gak bisa dipaksakan. Kasih gak bisa dipaksakan. Saudara pernah dengar soal robot yang dikembangkan di Jepang? Kalau saudara baca di internet, di berita-berita, orang Jepang itu makin kesini makin gak mau nikah. Betul ya? Makin kesini makin gak mau nikah. Jadi cowok-cowoknya bagaimana supaya bisa hidup sebagai kodrat manusia untuk menerima kasih, diciptain robot. Yang kalau si cowok itu pulang buka pintu rumahnya, robotnya duduk di samping, di mana aja dia bebas taruh, dia bisa duduk nyender di robot itu, dia bisa duduk nyender lalu dia tekan tombol, tek robotnya akan ngomong I love you, I love you. Peluk, tekan peluk, tek peluk, tek peluk. Dibuat semirip mungkin dengan wanita robot ini. I love you. Terus cowok ini, aduh ada yang peluk, ada yang ngomong I love you, I love you, I love you. Bapak-bapak jangan berpikir kayak begitu ya. Yang udah nikah ya, aduh ada yang di gua kayak robot tiap hari ngomong I love you enak kali. Ya gak gitu. Ya kan? Jadi ngomong I love you, I love you. Tapi kalau kita sadari, saya mau tanya. Pada waktu dia ngomong I love you, mungkin untuk pertama-tama rasanya menenangkan. Rasanya mungkin ada rasa enaknya. Tapi kita ngerti gak lama-lama ini robot. Yang sudah diprogram. Dan untuk ngomong I love you. Ngerti gak itu robot bobot kata I love you itu apa? Bener gak? Kita gak bakal bener-bener pernah tersentuh pada waktu robot itu ngomong I love you. Karena di dalam hati kita tahu itu gak datang dari hati. Dan tidak ada pilihan bebas di situ. Gak ada. Sudah by program. Tidak ada resiko penolakan. Tidak ada bobot apa-apa. Robot gak bisa bilang enggak. Dan karena itu berarti iyanya gak ada artinya. Iyanya gak ada artinya. Gak berarti apa-apa. Jadi kalau Tuhan menciptakan manusia tanpa pilihan, kita semua ini robot. Lalu kita bilang, aku mengasihi engkau Yesus. Gak ada maknanya. Gak datang dari hati. Kalau kita gak punya pilihan. Programmable worship. Bahasanya begitu zaman sekarang kali. Worship yang udah diprogram. Dan itu bukan yang Tuhan mau. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, pilihan bebas itu bukan kelemahan dalam desain manusia. Itu adalah syarat dari kasih yang sejati. Yang harus ada. Tuhan memberikan pilihan bukan karena dia gak bisa mengendalikan. Tapi karena dia cukup besar untuk mengizinkan kita berkata tidak. Supaya kita pada waktu kita berkata iya, it's really means something gitu. Sederhananya. Tuhan tidak membuat kita jadi kayak robot karena kasih sejati tidak bisa diprogram. Sedap. Tuhan gak bikin kita jadi kayak robot karena kasih sejati gak bisa diprogram. Sekarang masalahnya yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Masalahnya ini yang terakhir. Manusia selalu mau jadi hakim. Manusia selalu mau jadi hakim. Ada masalah besar dengan pilihan bebas ini. Pada waktu Tuhan kasih pilihan bebas ada sebuah masalah besar. Ini bukan masalah yang di tahun-tahun yang modern ini. Tapi ini masalah udah terjadi lama. Bahkan sejak manusia ciptakan di mana? Di Taman Eden. Bapak dan Ibu dengarkan saya baik-baik. Kita tahu manusia jatuh ke dalam dosa karena makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Amin. Kita sering fokusnya masalahnya ke buahnya. Seolah masalahnya ada di makanan. Ada di makanannya. Tapi kalau kita coba lebih teliti lagi. Lebih dalemin lagi. Ya, bukankah iblis berusaha menipu mereka? Kamu makan buah ini, betul ya? Perhatikan baik-baik. Kamu memakan aja buah ini.
Karena pada waktu kamu makan buah ini, kamu akan jadi sama kayak Tuhan. Ya betul gak sih? Kamu akan jadi sama kayak Tuhan, bisa menentukan mana yang baik dan mana yang jahat. Menentukan mana yang baik dan mana yang buruk maksud saya. Mereka mau setara dengan Tuhan. Bukan dalam kuasa, tapi dalam otoritas mendefinisikan realita. Manusia gak cukup hanya mau milih, manusia menentukan standarnya sendiri tentang mana yang buruk dan mana yang baik. Dari dulu, dari awal-awal ini loh. Dan sampai hari ini kita begitu. Pada waktu berhadapan dengan berbagai dinamika, setiap kali kita bilang Tuhan ini gak adil, bukan sebagai keluhan, tapi sebagai vonis gitu. Udah saya vonis pokoknya ini gak adil. Jadi masalah manusia pada waktu kita Tuhan berikan kehendak bebas, masalah besarnya adalah masalahnya bukan kita. Masalah kita bukanlah kita bisa milih, masalah kita adalah kita ingin jadi hakim atas semua yang kita pilih. Ini baik atau buruk? Saya mau balik ke kisah Yusuf untuk menjelaskan ini, tapi kali ini bayangkan saudara hidup di zaman sekarang. Dan ini kira-kira yang terjadi dengan ceritanya Yusuf ya. Saya mau ajak lebih seru lagi biar Bapak dan Ibu bisa ngerti apa yang di masalah dalam kehendak bebas. Pilihan bebas ini. Kita tahulah cerita Yusuf, saya gak panjang-panjang. Udah sering dikhotbahkan berkali-kali. Cuma saya mau tanya pertanyaan yang pertama. Yusuf dijual saudaranya. Jujur ya, jawab yang benar. Baik atau buruk? Buruk kita tahu. Ya kan? Dia dibuang ke sumur oleh saudaranya, dijual sebagai budak, dibawa ke negeri asing. Kalau hari ini dia udah main Instagram, captionnya adalah dikhianati oleh darahmu, darah keluargamu. Betray by your own blood, kasih lambang hati yang pecah gitu. No one is safe, like-nya pasti 5.000 tuh. 300 komen, semua orang sepakat. Ya ini bener nih buruk. Lanjut beberapa tahun kemudian, Yusuf bekerja di rumah Potifar, bosnya. Hidupnya mulai berkembang. Dia dipercaya, baik atau buruk? Dipercaya loh, ya kan? Jadi kepercayaan bos, baik atau buruk? Baik, jadi kepercayaan bos. Ya kan? Tapi in some cases dia difitnah oleh istrinya Potifar dan berakhir dengan kasus pelecehan yang dia gak lakukan. Dia masuk penjara. Baik atau buruk? Tulis lagi di Instagram kan. Another powerful woman versus powerless man katanya. The system is broken. Kasih lambang api. Semua orang kasih like lagi. Ini buruk. Masuk penjara dia. Ketemu dengan juru minum, juru roti. Dia terjemahkan mimpinya. Ya kan, udah kasih pesan. Kalau ini terjadi, kalau saya udah bebas, juru minuman bebas. Nanti kasih tahu Firaun ya, aku ini gak bersalah. Siap komandan. 2 tahun. 2 tahun loh di sini. Masuk penjara baik atau buruk? Buruk. Ya kan? Lalu dikatakan Alkitab dilupakan 2 tahun sama orang yang dia tolongin. Lagi-lagi. Kalau dia hadir di podcast mental health nih zaman sekarang. Bunyinya begini. Toxic friendship and the art of being forgotten. Wah, toxic friendship katanya. Dan the art of being forgotten. Dilupakan orang. Dan lagi-lagi ini buruk. Tapi kemudian karena juru minuman itu ingat, karena Firaun bermimpi, dan di momen yang tepat, 2 tahun momen yang tepat, Yusuf dipanggil untuk menerjemahkan mimpi Firaun, dan sisa the rest of the story saudara tahu, jadi orang nomor 2 di Mesir, secara kekuasaan, kehormatan, semuanya dia dapat setelah momen 2 tahun pas itu. Sekarang saya mau tanya sama saudara, baik atau buruk? Dan Yusuf ngomong gini kan, memang mereka telah mereka-rakakan yang jahat terhadap aku, ayat yang kita baca tadi. Tapi Allah telah mereka-rakakan itu untuk kebaikan, untuk memelihara hidup satu bangsa yang besar. Di setiap titik dalam kisah Yusuf, kalau kita hakim,
kita akan cap ini buruk berkali-kali. Dan di setiap titik itu, kita keliru. Bukan karena rasa sakitnya gak nyata, nyata. Rasa sakit Yusuf itu nyata, pengkhianatan itu nyata, penjara itu nyata. Tapi di atas semua pilihan manusia yang jahat itu, Tuhan tuh tetap bekerja, tetap merajut, tetap mengarahkan, dan tetap menggenapi. Dan itu yang seharusnya menampar kita keras-keras pada pagi hari ini. Jangan cepat-cepat menilai. Kita gak pernah tahu babak berapa yang kita sedang jalanin dalam hidup kita ini. Kalau hidup Yusuf dibagi 3 babak, kita gak ngerti babak berapa kita ini. Kita gak punya akses kepada gambaran besarnya, narasi keseluruhannya gak punya. Kita cuma tahu titik hari ini yang kita hadapi. Tapi Tuhan udah selesai membuat cerita hidup kita. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini yang harus kita sadari. Jangan menilai cerita hidupmu dari bab yang sedang kamu baca. Tuhan masih memegang penanya. Stop coret-coret naskah yang bukan miripmu, bukan milikmu. Amin. 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 Jadi apa yang harus kita lakukan? Ini resolusinya. Dan ini harus jelas. Kisah Yusuf bukan undangan untuk Yusuf tuh jadi pasif. Yusuf gak duduk di penjara sambil bilang, ya udah, semua sudah ditentukan Tuhan. Gak gitu. Dia tetap bekerja dengan setia. Dia tetap melayani, tetap memberikan yang terbaik dalam setiap konteks yang dia hadapi. Konteksnya bahkan buruk. Dia lakukan yang terbaik. Petani juga tidak berhenti menanam karena Tuhan yang memberi hujan juga kan sebaliknya kan. Justru karena dia percaya hujan akan datang, dia tetap menanam yang terbaik. Jadi di satu sisi kita tahu providence, penyediaan Tuhan, penyertaan Tuhan bukan berarti kita untuk diam gitu. Enggak, kita punya alasan untuk bergerak dengan tenang. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan Maha tahu dan Tuhan baik. Kita punya alasan untuk tetap berdoa dan tidak berhenti doa. Karena kita tahu Tuhan baik. Dan anyway, doa itu kan begini konsepnya ya. Doa bukan cara kita memberitahu Tuhan apa yang kita mau. Doa adalah cara kita mencari tahu apa yang Tuhan mau. Amin. Saya cedera pun demikian. Saya bergumul, jujur aja. Karena ini operasi yang mungkin saat ini ya, terbesar yang pernah saya alami. Bingung gak? Bingung. Takut gak? Jujur secara manusia ada takutnya. Walaupun saya ngerti banyak hal kayak begini. Jujur ini gak gampang. Istri saya paling tahu di rumah lah. Saya cerita bagaimana saya takut dan sebagainya. Apakah saya bertanya-tanya? Sempet nanya. Kalau waktu saya bisa putar ulang hari itu gue gak main bola. Udah gue tarik selimut, udah tidur aja udah. Tapi gak bisa. Terbatas. Tapi saya masih punya pilihan kan. Saya mau percaya. Tuhan tahu yang terbaik buat hidup saya. Saya percaya. Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup saya. Saya berdoa kita membahas pilihan bebas ini. Kita udah ngomong banyak hari ini. Saya gak mau saudara pulang cuma dengan kepalanya penuh knowledge saja. Tapi hati yang belum ketemu nih, belum settle gitu. Saya mau bawa saudara terakhir ke satu tempat, satu adegan di sebuah taman malam hari namanya Getsemani. Itu malam sebelum penyalipan, Yesus gak tidur, dia berlutut di tanah. Dan Lukas dokter yang menulis dengan sangat teliti mencatat satu detail, peluhnya berubah menjadi bintik-bintik darah yang bertetesan ke tanah. Itu namanya kondisinya hematidorisis. Ketika seorang mengalami tekanan ekstrim pembuluh darah, kecilnya bisa pecah, keringat bercampur darah. Dan saya yakin Yesus tahu apa yang akan terjadi karena dia Tuhan. Gak ada kejutan buat dia, gak ada surprise buat dia. Tapi pengetahuan tentang rencananya tidak menghilangkan juga kan rasa sakitnya kan, yang harus dihadapin kan. Tapi di malam itu di tanah dia berdoa demikian, Bapak dan Ibu sekalian. Bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Dua kehendak yang nyata bertemu dalam satu doa. Kehendak Yesus sebagai manusia yang merasakan cawan berat, nyata. Ini bukan teatrikal, bukan, nyata. Dan kehendak Bapa yang sudah ditetapkan, nyata juga.
Dan Yesus dalam kebebasan penuhnya memilih mempercayakan kehendaknya kepada Bapa. Dan itu bukan kekalahan. Itu bukan pasrah yang lemah, bukan. Itu iman yang paling dewasa yang pernah ada. Saya berdoa kita punya iman yang kayak begini. Amin. Jadi terakhir pertanyaannya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ini adalah kesempatan untuk kita mengenal Tuhan lebih dalam. Amin. Last question, kita balik ke judul kita tadi. Jadi siapa yang nyetir? Siapa yang nyetir? Jawaban jujurnya adalah kita yang nyetir. Tapi Tuhan yang tahu jalannya. Amin. Amin. Pertanyaannya bukan lagi soal teologi. Pertanyaannya adalah gini loh. Apakah kamu cukup percaya kepada Dia yang tahu jalan itu? Apakah kita mau lepaskan kebutuhan kita untuk mengontrol semua situasi dan percaya kepada Tuhan? Saya jemput saudara bangkit berdiri. Kita tundukkan kepala sebentar, saudara. Saya mau ngomong kepada orang yang pertama nih hari ini. Orang yang si paling kontrol, saya bilang. Saudara pengen mengendalikan semuanya. Tapi in some point in your life, satu titik di hidupmu rasanya capek ya. Bukan capek hidup, tapi capek jadi pengendali tunggalnya. Kita udah rencanain semuanya, khawatirin semuanya, tanggung semuanya, dan tetap ada kekhawatiran. Dan sampai ada satu titik di mana saudara bilang, aduh Tuhan, aku gak sanggup lagi. Untuk orang yang seperti ini, saya mau kasih tahu, kedaulatan Tuhan adalah kabar baik. Ya, Tuhan yang baik. Untuk jenis orang yang kedua, mungkin saudara udah lama di gereja, hafal ayat-ayat firman Tuhan. Dan saudara pakai ini kehendak Tuhan sebagai tameng untuk tidak bergerak, gak ambil resiko. Tidak buat keputusan yang saudara tahu persis harus saudara buat. Saudara bilang selimutnya adalah iman. Ini iman kok. Padahal itu ketakutan yang diberi label rohani. Kalau saudara yang model begini, Tuhan mengundang saudara hari ini untuk memilih. Dan pilihlah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan orang ketiga yang terakhir, mungkin yang paling banyak di sini. Saudara sedang di tengah cerita bagian hidup yang saudara gak ngerti. Kayak Yusuf di penjara. Saudara gak tahu nih, ini babak berapa sih Tuhan. Dan kau bertanya, Tuhan bisa dipercaya gak sih dalam hidup saya? Tuhan bisa dipercaya gak sih dengan hidup saya? Dan saya gak mau jawab argumen itu. Saya cuma mau undang saudara datang kepada Tuhan pada siang hari ini. Hari ini, saya mau undang saudara datang kepada Dia di dalam kehendaknya. Kita mau angkat pujian ini saudara. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, amin, ku dapat jalani hidupku, amin, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Amin Tuhan Yesus. Engkaulah kuatku, yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, amin, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku Tuhan, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidup. Mari kita akan pujian ini dari awal sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, sebagai tanda iman kita kepada Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan katakan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani, ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku
tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, amin. Terima kasih Tuhan. yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku Tuhan, tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Kaulah harapan. Sekali lagi yuk lebih tinggi di hadapan Tuhan. Ku pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Amin. pertolonganku datang dari-Mu. Amin Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam Sekali lagi ku pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Amin. pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam. Sekali lagi katakan dengan iman kita, Kaulah harapan. Kaulah Harapan. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan, hari ini kami datang karena kami udah siap Tuhan. Kami sadar kami gak bisa handle hidup kami sendirian. Udah terlalu lama Tuhan. Kami yang pegang setir dan kami mau menentukan ini baik atau buruk Tuhan. Terlalu lama kami duduk di kursi hakim itu Tuhan. Atas hidup kami, atas orang lain bahkan, atau bahkan kami menilai Engkau pun buruk Tuhan dalam hidup kami. Jujur Tuhan, capek. Tuhan, kami gak ngerti semua jawabannya. Tapi mungkin juga kami gak perlu tahu sih. Tuhan, kami gak perlu tahu. Yang kami perlu tahu cuma Engkau baik dalam hidup kami. Engkau baik dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, seperti di Taman Getsemani, biarlah Tuhan, bukan kehendak saya yang jadi. Bukan kehendak saya yang jadi Tuhan. Tapi biar kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Kau Tuhan yang baik. Dan Kau gak akan buang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Materaikan firman ini. Bahasa hamba-Mu terbatas Tuhan. Tapi biar Roh Kudus yang mewahyukan firman ini terus dalam hidup kami. Dan kami percaya Kau yang memegang kendali. Dan Tuhan baik Tuhan. Dan kami memilih percaya akan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang diberkati firman Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan berkati. Shalom, diberkatilah setiap kita yang menerima firman Tuhan pada hari ini dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Berikut informasi untuk sepanjang minggu ini. Siang ini pukul 12.30, Teens akan belajar tentang sindrom Pilatus. Dan pada hari Rabu, para wanita diundang untuk hadir di dalam ibadah wanita pada pukul 5 sore yang akan berbicara tentang kasih yang menyelamatkan, dilayani oleh Ibu Suliani.
Dan pada hari Kamis, ibadah doa Kamis diadakan pada pukul 5 sore di Gedung 52, lantai 2. Dan di bulan ini, ibadah Kompas akan diadakan pada hari Sabtu 18 April 2026 pada pukul 6 sore yang akan berbicara tentang priority dilayani oleh Bapak Gunawan Chandra. Hari Minggu 19 April 2026 pukul 8 pagi ibadah raya akan dilayani oleh Bapak Julianto Gunawan dan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang pilihlah hidup. Dan pada pukul 10 pagi anak-anak sekolah minggu diundang untuk hadir di dalam ibadah sekolah minggu yang akan belajar tentang loving others. Dan pada pukul 12.30 Teen Sunday Service akan sama-sama belajar tentang sindrom Yudas Iskariot dan akan dilayani oleh Ko Daniel. Demikian informasi untuk minggu ini. Tetap semangat terus mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Biarlah Roh Kudus yang menolong setiap kita untuk kita bisa memahami dan mengerti akan firman Tuhan dan kita boleh lakukan dalam kehidupan kita. Saya mewakili jemaat di GBI Jelambar Timur mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andreas Ferianto untuk pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya juga menyambut jemaat baru yang mungkin hadir pada saat pagi hari ini. Saya ucapkan selamat datang, selamat beribadah di gereja di GBI Jelambar Timur dan kita akan ibadah setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Selanjutnya seperti tadi yang sudah ada di Weekly News, untuk temu Kompas pasangan suami istri akan dilakukan pada pukul 6 sore dan akan dilayani oleh Bapak Gunawan Chandra dengan tema priority. Ya, Sabtu 18 April dan diundang untuk semua pasangan suami istri untuk dapat mengikuti ibadah ini. Itu saja dan sebentar kita akan melakukan persembahan syukur kita buat Tuhan. Mari kita mau memberikan yang terbaik. Dan sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu bagi setiap kami pagi hari ini. Kami boleh ada itu semua hanya karena anugerah-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami sudah memuji Engkau. Kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, hanya Roh Kudus saja yang menolong setiap kami. Untuk kami memahami, untuk kami bisa mengerti akan firman-Mu ya Bapa. Dan kalau sebentar kami mau memberikan persembahan syukur kami, biarlah kiranya Tuhan Engkau mau menolong setiap kami. Kami mau memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kami mau memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dan biarlah persembahan kami ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Semua karena
untuk bangkit bagi yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kalau kami boleh beribadah pada pagi hari ini, kami boleh menyembah, memuji Tuhan. Dan Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah kehendak bebas yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tapi kami mohon Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus Kau mau memimpin kami dalam setiap kehidupan kami. Agar dalam setiap kehendak kebebasan kami dapat memilih apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah adalah Allah yang berdaulat, dan kami bersyukur kehidupan kami gak pernah lepas daripada tangan Tuhan, dan Engkau yang mengatur segala sesuatu. Dan kami percaya apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap umat-Mu di tempat ini akan terjadi Tuhan. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat di tempat ini, apa yang menjadi pekerjaan mereka, yang menjadi usaha mereka, Tuhan, kiranya berkat Tuhan tercurah. Dan apa yang menjadi segala kebutuhan jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan mau cukupi. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa juga khusus pada pagi hari ini untuk Pastor Andre yang hari Selasa nanti beliau akan dioperasi. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan, kami percaya Tuhan gak lepas daripada kehidupan Pastor Andre, khususnya nanti hari Selasa nanti. Dan Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan menjamah Pastor Andre. Tuhan, berikan dia iman yang teguh di dalam Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk setiap dokter yang akan menangani. Tuhan, berikan setiap dokter yang akan menangani tersebut hikmat. Kiranya pada saat proses operasi berjalan, semuanya itu dapat berjalan dengan baik. Setiap obat-obatan, setiap keputusan yang akan diambil, semuanya itu mendatangkan kesembuhan dan pemulihan bagi Pastor Andre. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang terkasih, Jonathan yang berada di rumah sakit, dan juga Ibu Helena yang berada di rumah sakit dalam kelemahan fisik mereka. Tuhan, kiranya Tuhan juga mau menyembuhkan, memulihkan. Engkau Yehova Rafa, Tuhan, kami mohon kesembuhan dan pemulihan yang daripada Tuhan terjadi atas setiap saudara-saudara kami. Tuhan, kami bersyukur. Dan jemaat yang terkasih, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberikan engkau kasih karunia. Jemaat GBJ Lambar Timur pulang dalam perlindungan, penyertaan, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasihnya dengan Allah Anak Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali. Ajaib
Bapak Ibu yang ada di lantai atas boleh bersilakan duduk kembali sambil menunggu arahan dari Asher.